Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memutar video presentasi ini. Presentasi ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang guru adalah manusia pembelajar, atau juga individu yang senang belajar kepada siapapun. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini dapat menambah wawasan, baik itu untuk saya pribadi dan dunia pendidikan pada umumnya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang pengertian belajar menurut dua para ahli. Yang pertama, menurut Muhyiddin Shah, belajar adalah suatu kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan menurut Sujana, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai proses hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah lakunya, kecakapan, dan aspek-aspek lainnya. Arti belajar yang lainnya yang lebih singkat adalah suatu proses di dalam kepribadian manusia, di mana perubahan tersebut ditempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas. Jadi kesimpulannya, belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Sesungguhnya Islam telah mewajibkan kepada pemeluknya untuk belajar dan mengembangkan kemampuan nalarnya secara terus-menerus, bukan saja terhadap objek-objek di luar dirinya, tetapi juga terhadap kehidupannya sendiri, baik sebagai perorangan maupun sebagai suatu komunitas. Kewajiban mencari ilmu sepanjang hayat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Andreas Harepa mengatakan bahwa pembelajaran akan mampu membuat manusia tumbuh dan berkembang sehingga berkemampuan menjadi dewasa dan juga mandiri. Manusia akan mengalami transformasi diri dari belum atau tidak mampu menjadi mampu, atau dari ketergantungan menjadi mandiri. Pentingnya seorang pendidik atau guru untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajarnya,
Karena seorang pendidik atau guru harus meningkatkan kompetensi profesional, yaitu dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Hal ini yang mencakup tentang penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, maupun substansi keilmuan yang menaungi materinya. Terlebih lagi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Selanjutnya, seorang pendidik ataupun guru harus meningkatkan kompetensi pedagogiknya. Kompetensi pedagogik memiliki pengertian kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, sampai juga kepada evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik dalam rangka untuk mengaktualisasikan berbagai potensi atau kemampuan bakat yang dimilikinya. Pendidikan, mau tidak mau kita terkait dengan yang namanya guru atau istilah lain pendidik. Guru dalam kenyataannya adalah seorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada anak didiknya. Dengan kenyataan sekarang yang serba cepat, baik itu informasi maupun perubahan yang terjadi, mau tidak mau seorang guru ataupun pendidik akan terus belajar agar tidak mau ketinggalan dengan kondisi kenyataan yang ada. Ada beberapa alasan mengapa guru harus mau belajar lagi. Yang pertama, terkait dengan kurikulum. Hal itu disebabkan kurikulum yang sering berubah karena kurikulum itu dibuat untuk memberikan batasan materi yang akan disampaikan di dalam kegiatan belajar mengajar di suatu sekolah. Seorang pendidik atau guru seandainya tidak bisa menyesuaikan cara mengajarnya sesuai kurikulum yang dibuat oleh sekolah, maka tidak menutup kemungkinan anak didiknya atau siswanya juga tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang ini. Yang kedua, terkait dengan strategi pembelajaran. Seorang guru atau pendidik dituntut untuk kreatif untuk bisa menyampaikan materi dalam berbagai penyampaian. Maka dari itu harus dibutuhkan strategi yang jitu supaya materi itu bisa tersampaikan dan dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, terkait dengan penguasaan kelas. Materi akan lebih cepat atau sampai kepada siswa ketika kegiatan belajar mengajar di kelas berjalan sesuai dengan RPP yang dibuat oleh masing-masing guru. RPP akan berjalan normal manakala seorang guru bisa menguasai kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang keempat, mudah berbagi atau sharing dengan siswa. Siswa atau peserta didik
sekarang beda dengan peserta didik zaman dulu, di mana peserta didik sekarang lebih peka dan kritis dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Maka dari itu, guru sangat dituntut untuk bisa share ilmu karena tidak menuntut kemungkinan siswa atau peserta didik lebih tahu informasi materi seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang bisa diakses oleh peserta didik sekarang ini. Yang kelima, terkait dengan model pembelajaran. Diakui atau tidak, metode mengajar dengan hanya mengandalkan papan tulis atau pembelajaran konvensional adalah metode kuno yang sudah tidak zamannya lagi. Guru atau pendidik harus mahir membuat presentasi untuk disampaikan, baik itu menggunakan LCD ataupun komputer, laptop, atau notebook, harus bisa mengoperasikan lewat aplikasi PowerPoint atau aplikasi lainnya. Pada intinya, seorang pendidik harus bisa mengoperasikan komputer untuk kebutuhan mengajarnya. Yang keenam, terkait tentang teknologi internet. Seorang pendidik jika tidak tahu teknologi internet sekarang ini, dirasa ketinggalan zaman. Begitu banyak ilmu yang dapat diakses oleh setiap orang, tidak menutup kemungkinan peserta didiknya, sehingga siswa dapat tahu dulu sebelum materi disampaikan oleh gurunya. Oleh karena itu, kalau seorang guru atau pendidik tidak bisa mengakses ilmu-ilmu dari luar, maksudnya internet, bisa saja kalah informasi dengan anak didiknya sendiri. Maka dari itu, seorang pendidik tidak boleh gaptek istilahnya, atau disebut juga dengan gagap teknologi. Khatib menceritakan dalam bukunya tentang gurunya manusia pernah ditanya oleh sahabatnya tentang bagaimana cara memilih sekolah yang bagus untuk anaknya. Lalu Munif Khatib menjawab kepada sahabatnya, dia mengatakan, temui saja kepala sekolah tersebut. Tanya baik-baik tentang jadwal pelatihan guru di sekolahnya. Ada atau tidaknya pelatihan yang diperuntukkan untuk sekolahnya. Ini berarti frekuensi waktu belajar para guru di sekolah sangat menentukan baik atau tidaknya kualitas sekolah tersebut. Selanjutnya, dalam bukunya, dia mengusulkan beberapa saran praktis dan tentunya juga murah agar guru atau pendidik tetap punya waktu dan semangat untuk belajar. Yang pertama dengan membentuk divisi Guardian Angel.
Ini diartikan sebagai sang malaikat penyelamat, yaitu divisi khusus untuk pelatihan dan pengembangan guru di tiap sekolah. Tugas utama divisi ini adalah yang pertama, mendesain prioritas program pelatihan guru yang sangat dibutuhkan. Mengikuti pelatihan-pelatihan dan meneruskan pelatihan-pelatihan tersebut kepada guru yang lainnya. Selanjutnya, memberikan konsultasi lesson plan kepada para guru. Membuat dan menerbitkan rapor kualitas lesson plan sebagai standar ukur guru dalam hal kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, program bedah buku secara reguler. Jadi setiap kali terbit buku tentang pendidikan yang baru, para guru atau pendidik di sebuah sekolah harus membedah buku itu. Dapat Anda bayangkan, jika setiap bab dalam sebuah buku itu dibedah oleh seorang guru, tentunya tidak memberatkan sebab setiap guru hanya membedah satu bab. Namun dalam waktu yang singkat, banyak guru yang membedah secara bersamaan sehingga mereka mengambil manfaat dari seluruh isi buku tersebut. Apabila program bedah buku secara rutin diadakan, ini berarti safe learning bagi guru untuk terus menumbuhkan keinginan belajar dan tahu lebih banyak lagi tentang dunia pendidikan modern yang terus berkembang. Yang ketiga, program tamu kita minggu ini, yaitu sebuah program yang diikuti oleh guru bidang studi tertentu atau gabungan beberapa bidang studi untuk membicarakan tamu mereka. Tamu di sini yaitu seorang siswa atau anak didiknya yang mungkin dalam kurun waktu tertentu sering menghadapi masalah. Pertemuan rutin untuk mencari jalan keluar masalah atau bagaimana menghadapi anak didiknya bisa menjadi solusi praktis untuk menyelesaikan masalah siswa atau peserta didiknya tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.